A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang, kakak, ayah, bunda, keluarga bebas riba Indonesia, alhamdulillah siang hari ini saya sebelum take off dari Jakarta ke Pontianak disempatkan bertemu dengan sahabat saya. Nah, beliau ini pengen bagi-bagi kisahnya. Dari namanya, orangnya yang suka kasih salam sama orang lain. Siapa namanya? Namanya adalah Mas Kis. Mas Kis. Masya Allah. Pengen tahu siapa beliau, apa kegiatan sehari-hari? Yuk, mari kita kenalan dulu sama Mas Kis. Silakan Mas Kis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, keluarga bebas riba Indonesia dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu melindungi kawan-kawan semua yang menonton acara pada kali ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat teman-teman semuanya. Kenalan dong nama kegiatan. Alhamdulillah saya siang hari ini bisa ngobrol bareng sama guru saya, yaitu Bang Imam Mutakin. Insyaallah saya namanya adalah Kiswoko, nama tenarnya Kiswoko Al-Ghifari. Oh, Kiswoko Al-Ghifari. Nama panggungnya gitu. Nama panggungnya. Insyaallah. Aktivitas saya sehari-hari ada di masjid sebenarnya. Kemudian Sabtu Ahad biasanya saya keliling ke seluruh Indonesia untuk sharing sama teman-teman di seluruh Indonesia. Wow. Trainer nasional. Jadi 1 bulan kerjanya Sabtu Minggu. Nah, gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau orang-orang hari Sabtu Minggu buat liburan, saya ngeliling. Terus hari Senin orang pada stres mau bekerja, Bang. Saya liburan. Asik bukan? Sabtu Minggu kerjanya 2 hari. Masya Allah, jadi trainer nasional bisa keliling Indonesia. Masya Allah. Nah, dan beliau ini kita wajib tanya nih, untuk ukuran orang yang sudah trainer nasional nih Mas, punya kisah nggak tentang angsuran? Pasti punya. Pasti punya? Punya. Oh, gimana kisahnya nih Mas? Jadi kawan-kawan semua, saya itu dulu ngomongin tentang riba ya. Saya pernah pusing dengan yang namanya angsuran, Bang. Angsuran. Masya Allah. Tapi angsurannya unik. Jadi kisahnya gini, Bang, kurang lebih. Saya itu 12 tahun ngontrak di Jakarta. Ngontrak. Nah, karena tuntutan pengen punya rumah dan saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan manufacturing Indonesia, terutama di Jakarta. Saya 12 tahun udah bekerja di sana, tapi ternyata untuk punya rumah aja berat banget, Bang. Sampai akhirnya saya punya mindset, yaitu kalau nggak utang nggak punya, kalau nggak ngambil kredit nggak punya rumah, kalau nggak KPR nggak punya rumah. Akhirnya saya tabraklah itu semuanya. Saya ngajuin ke bank 1, 2, 3, hampir semua bank saya masukin, dan Masya Allah ditolak, Bang. Ditolak semua? Karena gajinya nggak sesuai. Saya masuk ke KPR, Bang. Saya pengen di Jakarta, punya rumah di Jakarta, tapi ternyata di Jakarta angsuran luar biasa besarnya. Besar ya? Kemudian saya geser ke Bekasi, ternyata sama, angsuran besar. Kemudian geser lagi ke Cikarang, ke Karawang, ke Purwakarta. Saya masuk ke KPR, Bang. Ternyata sama, tolak juga. Ditolak juga. Dan akhirnya Masya Allah, singkat cerita 12 tahun saya bekerja, kemudian saya resign. Justru malah ketika saya resign, Bang, Allah kasih saya bisa beli rumah cash, Bang. Masya Allah. Saya beli cash, kemudian cash pakai duit, Bang, nggak pakai daun gitu ya, pakai duit. Terus setelah beberapa bulan saya nempatin rumah itu, saya baru nyadar, oh ternyata ini ya cara Allah menyelamatkan saya dari riba. Saya baru nyadar di situ, ya Allah, ternyata ini maha kasih sayangmu menyelamatkan saya dari riba. Coba kalau dulu
saya masuk ke KPR, masuk ke bank, disetujui di ACC. Mungkin hari ini saya masih pusing dengan angsuran itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya sudah punya rumah, bayar cash, Bayar pakai cash. ngutang. Hasil dari kerja hasil Sabtu dari Minggu. kesana kemari. Wah, Masya Allah. Ikhtiar tentunya, Masya Allah. Ya, antum harus sapa nih teman-teman yang reject antum. Nah, Makasih surveyor. Masya Allah. yang Terima kasih buat semuanya pokoknya. Luar sudah biasa. ngebatali pengajuan KPR saya. Nah, betul. Sudah ngebatalin. Bahkan ada suatu ketika, Bang, saya sama istri saya itu waktu survei ke perumahan, hujan-hujan, kemudian panas juga karena jauh di daerah Bekasi. Kita berdua sampai bilang gini, ya Allah, kok susah amat ya mau punya rumah sampai sebegininya gitu. Saya sempet kayak gitu sama istri. Sampai-sampai alhamdulillah begitu punya rumah, kita baru nyadar, oh ternyata begini ya, Allah nunda-nunda kemarin itu. Kita ngeluh-ngeluh dulu kayak gitu, ternyata ini cara Allah untuk nyelamatin saya dari riba. Masya Allah. Terus Jadi kalau buat temen-temen nih, kalau yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, kalau bisa sabar dulu deh, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu deh. Jangan dipaksain gitu loh, Bang. Gitu. Dapat rumahnya di mana sekarang, Mas? Alhamdulillah di Jakarta. Malah di Jakarta. Ya? Malah di Jakarta. Sudah nyari sampai Cikarang, Iya, Purwakarta. betul. Dapatnya di Jakarta. Malah di Jakarta. Jadi kalau ngomong orang mana? Orang Jakarta. KTP saya Jakarta soalnya. Masya Allah. Warganya Pak Anies. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu, Bang, ternyata salah satu ucapan saya kurang lebih 10 sampai 20 tahun yang lalu. Jadi saya pengen banget punya rumah di Jakarta. Dan qadarullah Allah kabulkan setelah sekian puluh tahun kemudian. Jadi kata-kata itu doa teman-teman semuanya. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Iya, insya Allah. Nah, boleh nggak bagi-bagi tips sama teman-teman? Iya. Bisa jadi kan anak-anak muda yang nonton nih, yang lagi nyari-nyari KPR juga nih, Mas Chris. Apa tips-tipsnya untuk kita bisa menahan penundaan-penundaan terhadap apa yang kita pengen dapat tadi? Oke. Buat teman-teman semuanya, ini kisah pribadi saya sebenarnya. Jadi saya itu hampir 12 tahun lebih lah ya. Saya ngontrak bayarin rumah orang. Kalau dibilang pengen punya rumah nggak pengen. Tuntutan dari sana sini udah kerja sekian tahun nggak punya rumah. Tapi ya biarinlah. Toh saya ngontrak pakai uang saya bayar pakai uang saya, ya sudah ngapain saya sibuk dengan penilaian orang lain. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mindset kita adalah sabar. Sabar. Nggak apa-apa kita ngontrak dulu, nggak apa-apa kita bayar rumah orang, nggak apa-apa. Yang penting sabar dulu. Kemudian yang kedua, memantaskan diri, Bang. Memantaskan diri. Jadi memantaskan diri kita untuk punya rumah. Jadi dulu saya kurang lebih 12 tahun itu menganggap bahwa kontrakan saya ini anggap aja ini rumah saya, Bang. Oh. Jadi kalau ada lampu yang rusak, ya saya ganti. Nggak perlu saya ngomong ke yang punya rumah. Yang punya rumah, anggap aja di rumah saya. Ada keran yang mati, nggak perlu saya ngomong, saya ganti sendiri. Terus gitu. Intinya pantaskan diri kita untuk memiliki itu. Nah, setelah kita udah sabar nih ngejalaninnya, kemudian kita memantaskan diri untuk punya rumah, nggak mau ngutang-ngutang dan lain sebagainya. Terakhir, ini yang saya lakukan, yaitu apa? Ikhtiarkan. Ikhtiarkannya seperti apa? Ini sebenarnya cara saya cara ngaco, Bang. Tapi ya kalau yang kuat-kuat mental bolehlah dicoba. Tapi kalau enggak ya jangan dicoba. Jadi try this at home. Iya, Insya Allah. Jadi kurang lebih setahun belakangan waktu mau beli rumah itu, saya memantaskan diri sudah kemudian berikhtiar. Ikhtiar saya apa? Setiap saya keluar rumah, ada rumah dijual, saya berhenti, saya catat nomornya. Saya telepon, Bang. Oke. Pak, rumahnya dijual, Pak. Iya, Mas. Berapa harganya, Pak? 5 miliar, Mas. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Meskipun saya nggak punya uang sebanyak itu, Bang. Ya. Tapi buat saya memberikan ke Allah, memberikan gini. Ya Allah, memang saya nggak punya duit sebanyak itu. Tapi ya Allah, saya pengen punya rumah, ya Allah. Jadi saya memberikan alasan yang terbaik kepada Allah, agar Allah tuh oke, saatnya kamu punya rumah. Saya jalanin kurang lebih setahun, Bang, kayak gitu, Bang. Kayak orang gila, Bang. Yeah. Nelpon, bego gitu lah. Gitu kayak orang bego gitu lah. Jadi kalau teman-teman yang nggak kuat-kuat mental jangan dicoba. Coba. Singkat cerita, kurang lebih di setahun itu saya berdoa. Ternyata saya belajar dari doa para nabi. Ternyata doa para nabi itu nggak minta detail, Bang. Di situ malah justru minta ampun, bertasbih,
ngakuin dirinya dosa. Coba kita cek doa-doa para nabi itu biasanya kayak gitu. Nah, suatu ketika saya waktu itu udah di titik, ya sudahlah, terserah engkau mau ngasih rumah saya di mana, kapan, bagaimana caranya, terserah engkau ya Allah. Nah, suatu ketika saya habis sholat tahajud bang, saya dikontrakan berdoa, ya Allah, sekarang saya pasrah, terserah engkau ya Allah mau ngasih rumah saya di mana. Kan saya pengen di Jakarta, tapi saya terserah Allah saja. Kemudian bagaimana caranya ya Allah, terserahlah. Kemudian kapan waktunya, terserah ya Allah. Cuman ya Allah, saya punya anak, masa anak saya harus tinggal di kontrakan yang sempit kayak gini? Ya Allah, saya tutup doa itu dengan apa? Ampuni saya ya Allah. Saya ingat banget waktu itu saya cuma minta ampun, ya Allah, mungkin selama ini saya banyak dosa. Akhirnya apa? Doa saya belum dikabulkan sama Allah. Gak lama kemudian dari situ, saya pulang dari luar kota, saya ditelepon sama tetangga saya. Ternyata apa? Mas, ada rumah dijual. Di mana? Deket kontrakan. Saya udah kemana-mana bang, melalang buana bang. Ternyata ada rumah dijual di sebelah kontrakan saya. Gak jauh, beda gang. Saya di gang 2, itu di gang 3. Dan Masya Allah bang, saya beli rumah, kayak beli cabai, kayak beli sepatu, kayak beli tas di pasar. Gimana ceritanya? Jadi saya ke situ jam 5 sore bang. Jam 5 sore, transaksi tawar-menawar cuma 30 menit bang. Dari jam 5 sore, ditawar-tawar nggak mau ya sudah. Saya ada duit pak, tapi nggak sebanyak itu. Kalau bapak mau saya harganya segini, kalau nggak mau ya sudah, berarti kita belum jodohnya. Kenapa? Saya nggak mau punya utang banyak-banyak pak. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan pak. Ya udahlah, saya udah jam 5:30 mau maghrib waktu itu. Ya udah pak, saya pamit aja, berarti memang belum jodoh. Begitu saya mau keluar rumah bang, dipanggil lagi, mas sebentar mas. Tuh kan kayak di pasar tuh bang. Sebentar mas, ini mas. Saya balik lagi bang, ada apa pak? Ya udah kalau gitu harga gitu deh, deal. Saya cuman kaget, hah? Deal pak? Iya. Akhirnya kita setuju dengan harga itu yang kita sepakati. Dan ternyata harga itu terlalu jauh. Orang beberapa hari yang lalu pada nawar di atas itu nggak dibolehin, itu Masya Allah di bawah itu malah dibolehin. Di bawah harga pasar? Di harga bawah pasar itu. Akhirnya dia bilang, mas dilunasin kapan? Alamak. Istri saya cuma bilang nyubit bang, ya duitnya dari mana? Nanti, ada Allah. Udah di situ ada Allah. Masya Allah 2 minggu kemudian singkat cerita adalah dana. Yaudah pak, ayo kita transaksi. Kita ke bank, tanda tangan transaksi, lunas. Akhirnya saya punya rumah di Jakarta, 2 lantai, pinggir jalan, masuk mobil, sertifikat hak milik. Dan di bawah harga pasar? Dan di bawah harga pasar. Sabar di situ. Masya Allah. Biasa. Gitu bang. Kayak kalau saya ke Jakarta lagi mampir ke rumah tuh. Insya Allah. Wajib dong, wajib. Kita lihat rumah yang di bawah harga pasar kan. Insya Allah. Siapa tahu di sebelahnya di bawah harga pasar juga. Insya Allah. Yang terakhir mas, ya. apa pesan-pesan, nasihat, doa, dukungan untuk teman-teman yang masih berjuang di keluarga bebas riba Indonesia? Ayo silakan mas Ki. Insya Allah. Buat teman-teman yang lagi kejebak di dunia riba, angsuran, Masya Allah, pahami bahwa itu semua itu tidak disukai sama Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama kali adalah taubat. Minimal kita nggak mau ngansur lagi, nggak mau bikin lubang lagi, nggak mau ngambil-ngambil sesuatu yang baru lagi. Intinya kita taubat dulu. Intinya kita nggak mau lagi dengan dunia itu lagi. Kemudian kalau memang ada kesempatan atau bisa untuk ditutup, saran saya buru-buru deh ditutup. Kenapa? Sebelum Allah hancurkan semuanya. Tuh. Karena banyak sekali yang akhirnya Allah hancurkan di sisi yang lain. Entah kesehatan, entah rumah tangga, entah apapun itu, intinya Allah akan hancurkan. Makanya kita harus pahami bahwa itu semua tidak disukai sama Allah. Maka yang kedua, kita harus ada etikat untuk memperbaiki itu semuanya. Insya Allah, Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah. Sadari itu nggak disukai Allah. Yang kedua tadi, kita harus ada ikhtiar. Kita harus ada ikhtiar untuk nutup, ikhtiar untuk menyelesaikan dan memperbaiki. Betul. Nih, keren kan? Dan tadi beliau doa sama Allah nih, abang kayak bunda sekalian, ya Allah. Tapi kan saya punya anak nih, ya Allah. Betul. Saya kan punya istri. Betul. Masa dia ngontrak di tempat kecil terus, ya Allah. Betul. Artinya kan antum mintanya sebenarnya bukan untuk antum. Iya. Untuk istri, untuk anak antum. Betul. Bila mana anak antum, istri antum menonton tayangan ini,
Apa pesan yang antum mau sampaikan? Pesan saya buat keluarga saya, yang jelas terima kasih, mau sabar. Karena terutama istri saya ya, itu pernah di titik ya sudah, kalau memang udah nggak punya rumah di sini, kita pulang ke orang tua aja. Sampai di titik itu, Pak. Sampai istri saya kayak tanda kutip menyerah, berjuang di ibu kota, sedangkan saya udah nggak punya kerjaan. Saya resign dari pekerjaan itu, justru malah saya membuktikan, oke, saya nggak punya kerjaan, tapi saya bisa beliin rumah. Makanya saya terima kasih sama keluarga saya, istri saya, orang tua saya, terutama ibu. Karena doa dari ibu inilah jadi saya bisa seperti di titik ini. Gitu Bang. Insyaallah. Barakallah, makasih Mas Kiswoko. Mari kita ambil hikmah dari cerita beliau. Ternyata kuncinya cuma 5 huruf. Ya. S-A-B-A-R, sabar. Dari sabarlah beliau dapat tempat tinggal terbaik, lokasinya terbaik. Terus dimuliakan juga sama Allah, cara mendapatkannya juga dengan cara yang sangat ahsan, ikhtiarnya juga dilakukan dengan cara terbaik, dan hari ini bisa menjalani kehidupan yang saya yakin banyak orang pengen hidup seperti antum. Masya Allah. 1 minggu hanya 2 hari untuk bisa ngeberesin rutinitas 1 minggu kan, 5 harinya bisa dipakai untuk dakwah, 2 harinya dipakai untuk ikhtiar. Kita doakan semoga kepada seluruh keluarga bebas riba Indonesia, Amin. semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, Amin. hidup bahagia tanpa riba, Amin. hidup berkah di jalan Allah, Amin. istiqomah sampai jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Mas Kiswoko sekali lagi. Oke, abang kakak ibunda sekalian, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami berdoa mohon maaf. Jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Panjang umur, kita nonton lagi tayangan-tayangan di KBRI atau Imam Mutakin Official. Biarlah mana takdir berkata lain, kita nanti jumpa di surganya Allah. Amin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.